Kadang kalau terlampau banyak yang pengen kita obrolin, terlalu banyak yang mau dibahas, pengen kritik sana-sini di dalam satu waktu, kita justru bisa kelihatan nggak punya arah dan asal bicara tanpa benar-benar ada poin yang mau dibicarakan. Bener loh, kalau nggak percaya tonton saja film Naga Naga Naga. Film ketiga dari tokoh ikonik Deddy Mizwar, si Jenderal Naga Bonar ini, memang tampak dibuat dengan niat yang baik. Mau menasehati dan ngingetin kita lewat celetukan-celetukan yang menyentil politik dan sosial. Sekaligus juga pengen ngasih wejangan terhadap dunia pendidikan anak kepada orang tua. Tapi, yang disampaikannya ini terlalu bloated, terlalu banyak. Bahkan tidak benar-benar terstruktur dalam penceritaannya. Tapi meskipun begitu, penggemarnya yang sudah setia ngikutin dari film pertama akan masih bisa merasa terhibur karena film ini memang dibuat untuk melanjutkan legasi karakternya yang unik. Naga Bonar, pencopet yang jadi jenderal itu, kini telah menjadi opung-opung. Cucunya nggak kalah nyentrik. Hobi bermain sepak bola, sering berantem, dia nampar temannya pakai kaki. Dan nggak mau sekolah. Padahal cucunya ini perempuan, Monaga namanya, yang diperankan oleh Cut Baby Sabina. Sikap Monaga terang saja membuat khawatir ayah dan ibu. Bayangkan kalian tuh pasangan yang sukses dan tajir mampus, tapi anak kalian dikeluarkan berkali-kali dari sekolah. Nah, Monaga berusaha mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi pendidikan sang putri tunggal, sesuai dengan yang diminta oleh istrinya. Tapi, bapaknya si naga senior terbukti sangat berpengaruh dalam keluarga ini. Monaga ternyata lebih suka sekolah di literally sekolah kandang kambing bersama anak-anak jalanan dengan dukungan penuh dari opungnya. Nah gini, aku beritahu satu ciri-ciri untuk mengetahui film yang kita tonton itu bagus atau tidak. Caranya, coba kita tulis sinopsisnya. Jika sinopsis itu bisa clear terjabarkan dari satu perspektif karakter sebagai subjek, maka film itu termasuk bagus karena berarti sudut pandang utamanya kuat dan cerita tersusun padu dari karakter tersebut. Sekarang, aku sendiri kebingungan begitu mau menuliskan sinopsis dari film Naga Naga Naga. Ya, seperti judulnya, naganya itu terlalu banyak gitu. Seems like film ingin bercerita tentang hubungan para karakter. Ayah dengan anak, kakek dengan cucu, lalu ayah dengan si kakek, suami dengan istri, ibu dengan putrinya gitu kan. Jejaring relasi ini memang membuat sebuah drama yang kompleks. Hanya saja, film tidak pernah benar-benar menampakkan cerita ini tuh punya siapa gitu. Naturally, cerita ini seperti berkembang dari sudut pandang orang tua. Dan memang pada film ini, yang mengalami pembelajaran, yang mengalami perubahan cara berpikir adalah Bonaga dan istrinya. Mereka jadi tahu lebih baik daripada memaksakan putri mereka harus sekolah di mana. Nah, di awal film pun memang seperti sudah Monaga lah yang ditempatkan sebagai tokoh utama. Ya kan, karakter si Tora Sudiro ini ada di pusat cerita, ada di pusat jaring-jaring relasi tadi. Tapi sepanjang durasi, Bonaga jarang sekali melakukan aksi atau pilihan yang berarti. Dia bahkan nggak benar-benar tampak mengkhawatirkan putrinya gitu. Nggak kayak istrinya yang benar-benar khawatir, yang benar-benar panik. Pada perjalanannya, cerita terus kembali kepada Opung, kepada si Naga Bonar Deddy Mizwar. Keputusan dan tindakan beliaulah yang membuat cerita bergulir maju. Masalahnya, dari sudut pandang si Opung ini, tidak ada yang namanya masalah gitu. Nah, jadi si Opung dibentuk sebagai karakter dengan pola pikir yang berbeda, yang dijadikan pemecah masalah. Dia ini perfect, saking perfectnya, dia salah pun dia tuh benar gitu. I mean, mungkin kita bisa bandingkan karakter Naga Bonar di sini dengan karakter Amir Khan di film Three Idiots tahun 2009, si Rancho Das Cancat. Karakter Rancho dihadirkan sebagai kritikan terhadap sistem pendidikan India yang kaku dan bikin stres banyak murid. Film Three Idiots membuat Rancho sebagai jawaban dan pendidikan kaku sebagai lawannya. Dia tampak seperti sisi nyentrik yang nekat, yang membuka pandangan teman-temannya dan eventually membuat mereka semua lebih berani menjadi diri sendiri. Fungsi dan bentukan karakter Rancho dan Naga Bonar di Naga 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 itu sama lain dari yang lain. Opung Naga Bonar juga jadi pembuka mata bagi karakter yang lain, yaitu sehubungan dengan mendidik anak, termasuk sekolah mereka dan sebagainya. Tapi ada perbedaan yang signifikan.
Opung Naga nggak punya stake di dalam cerita ini. Ketika Rancho masih harus membuktikan dia memang beneran pintar, dia ikut merasa bersalah saat sesuatu menimpa temannya, dia juga tampak vulnerable saat disuruh membantu proses melahirkan, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Opung Naga dalam cerita garapan Deddy Miswar selalu benar, tidak punya stake, tidak ada yang menantang sudut pandangnya. Karakter ini difungsikan sebagai penyampai kritik, tapi yang dikritiknya begitu luas sehingga jadi menggambang. Tidak jadi fokus di satu titik seperti Rancho yang berhadapan dengan dosennya. Hampir 20 menit aku masuk ke dalam film ini, tapi tidak benar-benar terasa ada masalah. Padahal permasalahan dan isu sosial, politik, bahkan parenting dan rumah tangga sudah ada disebutkan. Mulai dari kesetaraan gender, dari masalah cewek kok main bola, hingga ke soal keadilan yang juga berarti harus beradab, bahkan soal orang Batak pengen punya keturunan laki-laki, semuanya ada dibahas dan dilibas oleh film ini. Akan tetapi naga-naga ini adalah tipe film yang mengangkat satu masalah, lalu menyelesaikannya lewat nasihat atau penjelasan opung. Gitu terus berulang, satu masalah langsung beres, lanjut ke masalah baru. Tidak ada ritme dan struktur. Semuanya hanya tampak seperti sketsa-sketsa kritik yang dipaksakan untuk masuk ke dalam narasi anak yang ingin memilih sendiri pendidikannya. Yang terburuk yang bisa muncul dari struktur non-dramatis seperti ini adalah kejadian-kejadian atau masalah-masalah dalam film selesai dengan cara yang tidak realistis. Sering juga permasalahannya jadi tampak perfect, ideal, dan berakhir manis tanpa benar-benar menyinggung pusat masalahnya itu sendiri. Film ini beserta karakter-karakternya jadi tidak lagi genuine. Misalnya, untuk menasihati kita perihal bahwa adil itu bukan berarti harus sama rata, film membuat Opung, Monaga, dan teman-teman makan di restoran Padang yang mau tutup sehingga mereka harus membagi 3 piring nasi kepada 6 orang. Film memaksa karakter-karakternya untuk tetap makan di sana alih-alih pindah mencari tempat yang lain. Nah, pemaksaan-pemaksaan ini yang kumaksud, bahwa film itu seperti punya kritik dahulu baru disketsakan, alih-alih punya ceritanya dan lalu memasukkan kritik sesuai secara natural ke dalam cerita. Tadinya kupikir film ini bakal ngasih banyak pembahasan menarik, khususnya terkait Monaga sebagai anak dan cucu perempuan dari duo naga yang sudah dikenal luas oleh penonton. Tapi ternyata keberhasilan film ini adalah membuat setup Monaga yang menarik menjadi karakter yang paling boring. Dia basically versi perpanjangan dari opungnya. Kenyataan bahwa karakternya ini perempuan malah membuat film semakin nafsu untuk membuat karakter ini sebagai teramat mulia. Literally no flaw. Kalimat sindiran favoritnya aja adalah daripada besar jadi koruptor gitu. Film tidak membahas kenapa dia lebih dekat ke opung, soal borderline dia jadi kayak terlalu dimanjakan oleh opungnya, atau bahkan soal sepertinya dia nggak ngeh dirinya tuh bisa nolak sekolah dan semua itu hanya karena dia kaya. Dia jadi kayak ignoran gitu loh. Anak ini mengcompare dirinya dengan Mark Zuckerberg, dengan Thomas Alva Edison, bahkan dengan Nabi. Itu argumennya ketika disuruh sekolah. Ada adegan Monaga memandangi teman-temannya makan di halaman. Dia memandanginya dari balik kaca jendela. Dia tersenyum bangga seolah pahlawan yang menatap kebaikan yang ia lakukan. Buatku ini bukannya menginspirasi, tapi malah terasa kayak orang kaya yang kena savior kompleks. Real hero harusnya punya pengorbanan dan perjuangan. Monaga nggak punya itu. Semua masalahnya dibereskan dengan gampang oleh opung dan oleh uang. Dan film nggak mempertegas apakah Monaga tahu semua itu atau tidak. Buatku, film ini persis kayak Monaga. Hanya melihat dari jendela. Nice, tapi nggak realistis. Problem dan penyelesaian yang dihadirkan tidak terasa real, melainkan hanya satu sisi kritikan tanpa mengangkat diskusi dari sisi lain. Pesan paling grounded yang dimiliki oleh film ini di balik banyaknya celetukan kritik kesana kemari adalah soal orang tua yang harusnya mendengarkan anak. Yang sangat respect dilakukan oleh film ini adalah bagaimana memperlihatkan pendapat anak juga penting untuk didengarkan. Dalam adegan-adegan film ini, opini dan kata-kata Monaga selalu dijadikan penentu oleh opung dan ayahnya. Dan di akhir, ibunya diperlihatkan mau membuka diri untuk mendengar pendapat anaknya sebelum mengambil keputusan sepihak. Sungguh tindakan dan keterbukaan keluarga yang patut ditiru. Nah, kan sebenarnya dari segi karakterisasi sebenarnya menarik. Penyampaian dialog, tektok build up pengadeganan, hingga kata-kata dialognya tuh terasa
Ya terasa cool lah, kayak gaya sastra lama, old school is cool. Dan memang pintar juga, I give that. Aku suka ketika film seperti membandingkan kalimat apa kata dunia bagi Opung dengan bagi ibunya Monaga, walaupun si ibunya ini tidak pernah benar-benar menyebutkan itu secara gamblang. Karena sebenarnya dua karakter itu punya prinsip berbeda, tapi mereka kayak hidup dari kata itu gitu. Yang satu merasa malu kalau diledek orang lain, malu kalau berbeda dengan orang lain, sementara yang satu percaya cara dialah yang benar walaupun menurut orang lain salah. Nah, sehingga mereka ini menggunakan kalimat tersebut sebagai pembuat keputusan fondasi value mereka. Nah, aku pengen melihat kalimat tersebut digunakan lebih tegas lagi sebagai penanda pembelajaran karakter di akhir cerita, terutama kepada Opung. Film memang melakukannya, tapi tidak sekuat dan setegas yang harusnya bisa dilakukan. Sehingga pada akhirnya kalimat apa kata dunia itu ya kayak gimmick semata. Ya, gimmick. Pada akhirnya naga-naga hanya memang tampak seperti gimmick-gimmick saja. Mulai dari elemen karakter Bataknya hingga ke semangat nasionalisme yang dikeluarkan itu sendiri, semuanya seperti gimmick untuk menyampaikan kritik serabutan, alih-alih fokus pada hal urgen yang jadi pondasi ceritanya. Tayang saat ada cerita keluarga berlatar Batak yang lebih genuine, masih bercokol gagah di bioskop, jelas tidak membantu film ini. Yang ada malah penonton akan lebih mudah membandingkan keduanya, dan penonton akan menemukan bahwa film ini tampak sebagai gimmick yang preachy saja jika dibandingkan dengan Ngeri-Ngeri Sedap. Film Deddy Mizwar ini padahal punya kekuatan di karakter, dengan acting yang boleh diadu. Permasalahan yang diangkat juga nggak kalah penting dan grounded. Hanya saja film ini memuat terlalu banyak. Tidak hadir dengan struktur dan pokok bahasan yang jelas. Semuanya disenggol. Coba, di mana masuknya cerita tentang anak yang hanya mau sekolah demi anak-anak jalanan bisa ikut sekolah dengannya, dengan mengembalikan dompet bukan ke polisi tapi langsung ke empunya. Nah kan jadi kelihatan dipaksakan gitu. Cerita film ini tampak lebih works out ke dalam bentuk serial atau video-video pendek menurutku. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Naga. That's all we have for now. Bagaimana menurut kalian tentang nasionalisme yang diangkat oleh film ini? Apakah masih relevan atau tidak atau sebagainya? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.